Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kegiatan belajar kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan bab rangkaian listrik arus searah dengan materi hambatan listrik. Yang pertama kita lihat hambatan listrik dalam suatu penghantar atau suatu konduktor. Besarnya hambatan dari suatu konduktor dinyatakan dalam bentuk persamaan R sama dengan Ru L per A, di mana Ru adalah hambat jenis bahan. Jadi kalau berbeda bahannya, maka nilai Ru-nya pun akan berbeda. L-nya adalah panjang konduktor, dan A adalah luas penampang konduktor. Dari persamaan ini, maka bisa kita lihat secara matematika, bisa dikatakan bahwa antara L dan R itu adalah sebanding. Artinya, semakin besar nilai L, maka nilai R pun akan semakin besar. Kalau dalam kenyataannya, bisa kita misalkan semakin panjang suatu jalan yang dilalui oleh arus, maka hambatan yang akan dia temui juga akan semakin banyak atau semakin besar. Nah, kemudian antara R dengan A atau luas penampang, di situ kalau secara matematika dikatakan berbanding terbalik. Artinya jika A semakin besar, maka nilai R akan semakin kecil atau sebaliknya. Nah, hal ini bisa kita misalkan dengan jika kita melewati suatu jalan di mana jalannya itu luas penampangnya besar, maka hambatan yang akan kita temui pun akan semakin kecil. Sebaliknya jika jalan itu kecil, maka hambatan yang akan kita temui akan semakin besar. Nah, mungkin itu cara mudah untuk mengingat persamaan antara R sama dengan Ru L per A. Atau selanjutnya besaran Ru atau hambat jenis. Nah, hambat jenis ini dimiliki oleh masing-masing bahan. Namun ternyata berdasarkan hasil percobaan, hambat jenis ini akan berubah nilainya jika ada perubahan suhu, di mana besar perubahannya bisa dilihat dalam bentuk persamaan berikut, yaitu Ru sama dengan Ru0 di dalam kurung 1 plus alfa kali delta T, di mana alfa adalah koefisien suhu suatu bahan. Nah, kemudian karena Ru-nya itu berubah, maka nilai R-nya pun akan berubah, di mana perubahan nilai R dapat dilihat dalam bentuk persamaan berikut, yaitu RT atau pada suhu tertentu sama dengan R0 itu suhu pada saat hambatan pada awal dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Berikut kita lihat contoh untuk hambatan. Yang pertama, kita lihat apa saja yang diketahui. Di sini diketahui panjangnya, kemudian diketahui jari-jari, kemudian hambatan. Nah, ditanyakan di sini berapa hambatan penghantar, tetapi dengan catatan jika panjangnya dijadikan 2 kalinya dan jari-jarinya dijadikan setengah kalinya. Untuk mengerjakan soal nomor 1, kita menggunakan perbandingan antara R1 dan R2. Nah, ini R1 per R2 ya, yaitu Ru1 L1 per A1 per Ru2 L2 per A2. Nah, L-nya tadi berubah ya, A-nya juga berubah karena adanya perubahan jari-jari. Yang kalian ingat adalah untuk luas penampang, karena dia kabel itu selalu berbentuk luas penampangnya lingkaran, maka rumusnya adalah pi R kuadrat. Nah, perhatikan jangan sampai ketukar. R di sini adalah R jari-jari ya. Yang ini adalah R hambatan. Nah, nilai yang sama adalah hambat jenis, karena di situ tidak dikatakan ada perubahan suhu, sehingga nilai hambat jenis ini bisa kita coret. Tinggallah persamaan L1 per A1 per L2 per A2.
Kita lihat soal nomor 2 berikut. Di sini diketahui adalah hambatan. Hambatan saat suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah hambatannya tetapi saat suhunya 100 derajat Celcius, di mana diketahui juga di sini adalah koefisien suhu atau alfa tadi ya, untuk kawat tembaga yaitu 0,004 per derajat Celcius. Nah, ini hanya menggunakan persamaan yang sebelumnya sudah ada di slide. R sama dengan R0 1 plus alfa kali delta T. Nah, semua sudah ada, R0 ada, alfa ada, delta T juga bisa dicari. Di situ ada 100 derajat Celcius akhir dan awalnya 20 derajat Celcius, tinggal dihitung. Berikut kita lihat hambatan atau resistor yang merupakan sebagai salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghambat listrik. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi adalah hambatan penghantar, kalau ini ada bendanya yang disebut dengan resistor dan bentuknya bisa kalian lihat di layar. Selanjutnya, pada hambatan biasanya ada garis-garis warna, di mana setiap garis warna itu punya nilai masing-masing. Nah, silahkan nanti kalian lihat di tabel berikut. Berikut kita lihat contoh cara membaca pita warna pada resistor. Yang pertama kita lihat bagaimana cara membaca yang 4 pita. Nah, di sini ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna merah, dan ini abu-abu. Warna kuning kalian bisa lihat nanti di kode warnanya, dia bernilai 4. Warna ungu bernilai 7. Warna merah bernilai 2. Jadi 47 kali 10 pangkat 2. Ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 4,7 kali 10 pangkat 3. Dimana kalau 10 pangkat 3 itu bisa diganti dengan kilo. Sehingga hasilnya bisa kita tulis 4,7 kilo ohm. Sedangkan angka yang 10% ini diperoleh dari pita yang berwarna abu-abu. Nanti kalian bisa lihat di tabelnya. Maksudnya apa? Maksudnya nilai yang tertulis di sini adalah 4,7 kilo ohm. Itu nanti bisa berkurang 10% dari nilai ini atau bisa lebih 10% dari nilai yang sudah terbaca pada pita. Berikut kita lihat untuk yang 5 pita warna. Di sini ada warna biru, biru itu bernilai 6. Kemudian abu-abu, abu-abu bernilai 8. Hitam itu bernilai 0. Merah tadi bernilai 100 ya, 10 pangkat 2. Sehingga nilainya adalah 68 kali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu sama dengan, kita ganti dengan kilo. Sehingga hasilnya adalah 68 kilo ohm. Warna emas ini bernilai 5%. Nah, jadi nanti jika diukur hasilnya bisa lebih kecil sebesar 55% dari 68 kilo ohm atau bisa lebih 5% dari 68 kilo ohm. Untuk latihan, silahkan kalian tentukan berapa nilai resistor pada gambar berikut. Demikian penjelasan tentang hambatan suatu penghantar dan hambatan dari sebuah resistor. Semoga bisa dipahami dengan baik dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.